Alhamdulillah sekarang lengkap kita ya. Ya. Oke. Baik kawan-kawan, saya lanjut aja langsung ya supaya program kita efektif. Biasanya moderator menyebutnya dengan mempercepat atau menyingkat waktu gitu ya. Namun karena saya tidak punya kemampuan untuk menyingkat waktu, saya lebih mengatakan mengefektifkan waktu. Baik kawan-kawan, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oh, mantap. Baik, luar biasa. Yel-yelnya langsung disambut. Kita nanti ada yel-yel lagi. Seperti biasa, kawan-kawan, pada program pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan mengenai bagian awal yang menjadi sebuah perenungan besar kita mengenai anti korupsi. Nah, teman-teman, saya tidak ingin menceramahi teman-teman tentang anti korupsi, tapi mudah-mudahan dari apa yang kami tampilkan pada sesi di pagi hari ini, saya punya harapan besar itu jadi renungan kita bersama. Apalagi kami memiliki tanggung jawab besar untuk mentransfer ini kepada teman-teman ASN muda yang insya Allah di masa depan akan menjadi para pemimpin-pemimpin yang amanah. Oke, baik kawan-kawan. Pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikannya dan mari kita simak ya. Saya coba share screen kawan-kawan semua. Materi kita hari ini. Oke, mudah-mudahan optimal ya bahan saya. Ya, baik. Terlihat jelas kawan-kawan? Jelas. Terima kasih. Baik. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Alhamdulillah tadi kabarnya sehat semua dan mudah-mudahan Mbak Devi juga sehat ya. Kemarin juga sudah mengirim bahan ke kami dan mudah-mudahan tambah semangat menyusun laporannya setelah mendapatkan beberapa masukan. Baik teman-teman, yang pertama dan seperti biasa saya sebetulnya ini kenapa saya menampilkan lagi perkenalan diri ini, tentu terkait dengan aktivitas saya dalam fasilitasi anti korupsi, tapi saya tidak memperkenalkan diri ulang ya teman-teman. Saya ingin menyatakan diri saya pada konteks ini bukan sebagai narasumber. Izinkan saya menyebut diri sebagai fasilitator ya. Kalau fasilitator itu tentu dia ingin mengajak pesertanya untuk berdiskusi secara interaktif. Oke, kalau perkenalan ulang sudah kenal ya teman-teman. Baik, pagi hari ini tentu kita akan mulai dari sebuah aktivitas yang mudah-mudahan membuat imun kita bertambah terus dengan cara kita tersenyum. Kawan-kawan, kami ingin mengajak Anda semua tersenyum di pagi hari ini dengan senyum ASN Smart, lalu tangannya anti korupsi begitu ya. Bisakah begini kawan-kawan? Bisa. Ya, bisa ya. Oke, teman-teman, saya ambil screenshot ya. Saya hanya bisa gini karena satu tangannya saya pakai untuk screenshot. Baik, ASN Smart Anti Korupsi. Oke, satu. Sebentar, saya tutup dulu share screen ini. Kita foto ulang ya kawan-kawan. ASN Smart Anti Korupsi 1, 2, 3. Iya, siap, sudah. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sebentar, kita coba pindahkan dulu untuk melihat bagaimana aksi kita pada pagi hari ini. ASN Smart Anti Korupsi. Oke.
Mantap. Baik, kembali ke share screen ya. Itu dia kawan-kawan. Bagaimana? Sudah terlihat gayanya masing-masing? ASN Smart Anti Korupsi. Ya, sudah smart, artinya cerdas. Sesungguhnya orang cerdas itu apa? Tentu orang yang memahami bahwa hidup ini hanya sebentar di dunia ini, dan sesungguhnya kita akan dihadapkan dengan sebuah perjalanan abadi di akhirat nanti. Maka orang yang cerdas itu saya yakin adalah orang yang mempersiapkan benar untuk perjalanan abadi itu nanti. Oke, kawan-kawan, aplaus dulu buat Anda karena telah memberikan stop buat korupsi. Mantap. Oke, baik kawan-kawan, kita melangkah lagi ya. Mohon izin saya meminta waktu Anda dalam proses ini. Kira-kira perjalanan kita sampai ke 8.15 kita akan berbicara tentang anti korupsi. Tetapi sebelumnya kita cek semangat di pagi hari ini dengan semangat pagi ASN Smart Anti Korupsi dan yel-yel kita biasanya, begitu ya kawan-kawan. Oke, saya perbesar dulu supaya ruang kita bisa cukup untuk melihat teman-teman. Oke, kawan-kawan semua, 1, 2, 3, semangat pagi! Pagi! Siapa kita? ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, mewujudkan konten penuh keberkahan. Yes! ASN siap berubah. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi! Siapa kita? ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, mewujudkan konten penuh keberkahan. Yes! ASN siap berubah. Terima kasih kawan-kawan, aplaus dulu buat Anda semua. Ya, baik. Ada sedikit perubahan di kalimat yel-yel ya. Siap berubah atau siap berubah. Karena tema kita di pagi hari ini tentang anti korupsi, maka kita siap berubah untuk merubah bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Kawan-kawan, pada sesi ini saya ingin mengajak sebentar untuk berolahraga ya. Anda mau berolahraga, kawan-kawan? Olahraganya ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, olahraganya ini kalau saya sebut 0, teman-teman laki-laki maupun perempuan, tapi ini yang tidak hamil ya. Kalau yang hamil barangkali agak kesulitan ya. Karena kita nanti harus berdiri sebentar kawan-kawan. Kita berdiri sebentar olahraga. Gak apa-apa ya berdiri sebentar. Kalau sungkan terlihat kakinya bisa dinaikkan layarnya. Kalau saya sebut 0, laki-laki, perempuan, high begitu ya. Saya contohkan gayanya. Ya. Kalau saya sebut 0, high begitu ya. Bisa ya. Kalau saya sebut 1, khusus teman-teman laki-laki. Saya sebut 1 khusus teman laki-laki. 1, hai. Gitu ya. Sekarang 2. Kalau saya sebut 2, khusus teman-teman perempuan. 2, hai. Begitu ya. Nah, sekarang saya sebut 3 ya. 3. Kalau saya sebut 3, laki-laki, perempuan, hai semua, tetapi loncat. Makanya di sini tidak disarankan untuk yang hamil ikut ya. 3, hai, 3, hai, gitu ya. Oke, kawan-kawan boleh berdiri. Kalau sungkan kakinya terlihat bisa dinaikkan layarnya. Izin geser kursi dulu Pak. Kursinya. Oke, gak apa-apa. Gimana caranya? Senyamannya saja ya teman-teman.
Baik, kawan-kawan, dalam waktu singkat kita coba ya. 0. Hai. 0. Hai. 0. Hai. 3. Hai. 3. Hai. 3. Hai. 1. Hai. 1. Hai. 2. Hai. 2. Hai. 3. Hai. Hai. 3. Hai. Terima kasih, aplaus buat kawan-kawan. Saya pikir cukup ya. Baik. Teman-teman, pada saat olahraga tadi 0, 1, 2, 3, ada tidak yang tetap high kelihatannya walaupun nomornya beda yang disebut? Ada? Kalau saya melihat ada ya kawan-kawan. Nah ini sebetulnya kalau permainan di ruangan, biasanya kami membawa permainan ini ketika ada yang tetap high walaupun nomornya beda, biasanya dia akan mendapatkan sanksi ringan, maju ke depan untuk memimpin kawan-kawannya high juga. Jadi dia pimpin kawan-kawannya, itu otomatis membuat dia berani maju ke depan, otomatis juga membuat dia merasa lebih meningkat rasa rasa diperhatikan begitu dan rasa diperlukan. Nah, itu situasinya membuat semakin mantap dia ke belakang ketika mengikuti sebuah pelatihan. Baik kawan-kawan, itu mungkin olahraga singkatnya. Saya tidak memberikan saksi untuk hike yang keliru karena kita menggunakan jaringan dan mengefektifkan waktu. Baik kawan-kawan ya. Nah, pada pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang anti korupsi. Teman-teman, mari kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi sebuah perenungan besar bagi diri saya dan bagi teman-teman ketika Anda sudah menjadi pegawai negeri sipil nantinya. Baik, kawan-kawan semua, mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Demikian berdoa Tidak pernah selesai. tidak pernah selesai. Oke, terima kasih kawan-kawan. Anti korupsi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Baik, di mata pelatihan anti korupsi ini saya ingin membuka dengan sebuah perenungan, teman-teman. Saya ingin tanya dengan Anda. Ada yang mengatakan berbuat salah itu tidak salah. Kira-kira apa maksudnya ini? Benar nggak sih tulisan ini, kawan-kawan? Berbuat salah itu tidak salah. Oke, kira-kira apakah ini sesuatu yang benar kalimat ini? Mari kita renungi dari kalimat berikutnya. Jika jawaban kita tidak pada 6 pertanyaan berikut, kawan-kawan semua. Apa saja yang tidak tersebut? Nah, mari kita lihat. 1. Tidak menjadikan diri berdosa. Jadi kalau menjadikan diri berdosa, ini kita konteksnya sesuai agama masing-masing, maka itu salah ya. Buat kita masuk neraka, sesuai konteks agama masing-masing. Kalau membuat kita masuk neraka berarti itu salah. Mencederai nilai dasar. Ya, kita punya nilai dasar ASN berakhlak saat ini. Apakah kita melanggar dari nilai itu? Kalau tidak melanggar berarti tidak salah. Tapi kalau kita melanggar berarti salah gitu ya. Melukai yang kita cintai. Wow.
yang punya anak, istri, yang punya suami, mudah-mudahan belum pernah melukai hatinya ya. Kira-kira kalau kita melukai yang kita cintai itu, bagaimana perasaan mereka? Itu tentu ada sesuatu yang membuat kita bersalah di dalamnya. Yang kelima, merusak tatanan sosial yang baik. Oke, tatanan sosial berarti hubungan sosial. Apakah ini merusak hubungan sosial kita? Konteksnya tentu hubungan sosial dalam batas-batas hubungan sosial pada umumnya, begitu ya. Tidak melanggar batas-batas. Kalau ini tidak sesuai dengan tatanan sosial, berarti salah. Yang terakhir, merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, apa nih kawan-kawan? Contohnya, menyupani kawan, membuli. Kalau di forum-forum rapat itu dia ingin terlihat lebih dari kawannya, merendahkan pendapat kawannya sehingga kawannya itu malu di forum-forum. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ya. Jadi bagaimana kita dengan apik mengatur komunikasi sehingga tidak merendahkan martabat teman-teman kita. Dan ini, kalau ini tidak jawabannya, maka lanjutkan, tidak salah. Baik, lanjut kawan-kawan. Kira-kira foto apakah ini? Yang belum sarapan pagi, mohon maaf. Akan terpikir gangan asam di warung haji, di warung acil, di Tamiang Layang, atau di Pasar Panas, atau di mana lagi yang di dekat tempat teman-teman. Oke, pasti pernah makan ini kan? Kalau kita melihat dua makanan di sebelah dan di sebelah ini, tentu kawan-kawan pasti punya pemikiran. Yang di sebelahnya ada makanan yang enak sekali, warnanya kuning. Anda juga sering tentu memakannya, katakanlah ini ikan patin yang dagingnya besar, atau mungkin ikan mas, jelawat ya, atau ikan baung bisa juga, atau ikan kakap. Kalau kami di sini di Palangkaraya kesini menyebutnya ini ikan tampahas ya. Tampahas ini apa ya bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya? Ada juga tapah ya, betul, tapah. Tapah. Ada juga mungkin ikan sadarin. Ikan sadarin itu patin sungai yang asli. Nah, kawan-kawan kalau melihat gambar ini tentu sesuatu yang nikmat. Tapi bagaimana kalau kita melihat gambar di sebelahnya? Kita akan tergerak hati kita melihat kasihan ya. Kasihan orang makan di pinggir jalan, berbagi dengan kawan-kawannya. Anggap saja mereka ini adalah anak-anak jalanan yang mencari makan untuk mendapatkan belas kasihan. Orang-orang memberikan uang lebih kepada mereka. Dan ini mereka tidak selalu mesti makan 3 kali sehari. Bisa jadi hanya 1 kali dalam sehari makan. Itu pun belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan makan 3 kali dan kebutuhan gizi tentunya. Tidak memenuhi. Bagaimana perasaan kita kalau melihat situasi seperti ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, Anda bisa membandingkan gambar di sebelah dengan di sebelah. Di sebelah itu ada gambar ikan bakar yang enak sekali. Luar biasa. Di Tamiang Layang pasti banyak yang seperti ini dengan sambal yang nikmat sekali. Kadang-kadang kalau Mas Ilham itu biasanya pakai sambal matah ya. Wow, nikmat sekali, dicacap-cacap di situ. Wah, ada kalahnya lagi sudah. Nasi itu mungkin bisa bertambah sekali makan. Tetapi kawan-kawan, mari kita lihat gambar di sebelahnya. Izin saya sensor ya. Ini situasi anak kecil, entah apa yang dicarinya, entah mungkin makanan. Kasihan sekali kita melihatnya. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti ini kawan-kawan? Adakah di negeri kita situasi yang seperti ini? Atau mungkin pada saat ini masih adakah di negeri kita yang seperti ini situasinya?
Nah, itu mohon jadi perenungan kita kawan-kawan terkait materi kita hari ini. Nah, tantangan kita semua adalah saya dan Anda semua maupun ASN di luar sana, kita ini semuanya punya kewenangan, teman-teman. Punya kekuasaan. Nah, katakanlah misalnya saya mencontohkan Mas Ilham dengan data-data stunting ya. Beliau punya kewenangan terhadap data-data tersebut. Apakah data itu dibuat dengan sebenarnya, atau data itu dibuat dengan angka-angka masyarakat yang harusnya mendapatkan perhatian stunting itu dilebihkan supaya nanti dalam proyeknya membuat dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu kita punya kekuasaan di situ. Tetapi tentu kekuasaan itu adalah kekuasaan yang salah. Kami yakin kawan-kawan akan benar-benar valid untuk memasukkan data-data itu sehingga by name, by address itu semuanya sampai kepada orangnya ketika diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, tentu kekuasaan kita itu berdampak terhadap masyarakat luas. Dan masyarakat ternyata karena semakin pintarnya mereka itu ekspektasinya tinggi. Mereka tuntutan dan harapan mereka kepada kita itu tinggi, kawan-kawan. Karena tingginya, maka itu juga selaras dengan dengan pandangan mereka. Jadi semua perilaku kita disorot. Dan ini maka penting kita belajar, salah satunya yang kami coba berikan dalam waktu singkat di pagi hari ini, yaitu sikap dan perilaku penuh integritas. Oke, kawan-kawan, tujuan penyuluhan ini hasil belajar setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada kegiatan ini, diharapkan peserta mampu membentuk sikap dan perilaku penuh integritas dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Teman-teman, apakah Anda bersedia untuk mencegah korupsi di lingkungannya? Siap, bersedia, Coach. Terima kasih, Alhamdulillah, amin. Sekarang indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat 1. Memahami alasan korupsi harus diberantas. 2. Memahami pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. 3. Menjelaskan strategi dan dapat merancang aksi anti korupsi. Yang keempat, membangun aksi untuk berantas korupsi. Kawan-kawan, dari 4 modul ini atau 4 indikator ini, saya coba fokus ke nomor 1 dulu, memahami alasan korupsi harus diberantas. Insya Allah kawan-kawan akan tertarik melihatnya, karena kami akan menyajikan dengan video-video yang mudah-mudahan menjadi bahan perenungan. Dari modul 1 yang saya sebutkan tadi, upaya untuk memberantas korupsi, atau apakah korupsi itu bisa diberantas, ada 6 poin materi yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan waktunya cukup, yaitu contoh-contoh tujuan akhir, indikator keberhasilan, referensi atau role model atau daerah atau instansi yang anti korupsi, kemudian bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor, dan pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Baik kawan-kawan, saya lanjut langsung. Materi ini masuk ke modul 1 ya. Oke, tentu masih semangat semuanya. Semangat pagi! Pagi. Terima kasih. Oke, lanjut. Korupsi harus diberantas. Pertanyaannya, mengapa korupsi harus diberantas? Coba kawan-kawan, kira-kira mari kita pikirkan bersama. Mengapa korupsi harus diberantas? Ada yang punya satu jawaban? Tidak usah banyak-banyak, kalau ada satu atau 2 kalimat. Ada hak orang lain yang disunat, Coach. Ada hak orang lain yang disunat. Terima kasih Mas GG. Baik. Yang lain, mengapa korupsi harus diberantas? Karena merugikan kita semua. Karena merugikan kita semua, kata Mbak Hartini. Karena merugikan negara, kata Mbak Teresia. Terima kasih. Satu lagi, kenapa atau mengapa korupsi harus diberantas?
rugi bayar pajak. Kalau dari segi agama itu perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan dosa dari segi agama. Terima kasih. Aplaus dulu buat kawan-kawan. Baik. Jawaban Anda luar biasa dan tentu kawan-kawan di dalam benaknya, di dalam hati yang paling dasar tidak suka dengan korupsi ini. Mari ketidaksukaan kawan-kawan itu kita lihat dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita mulai dulu dari tujuan akhir. Apa sebetulnya tujuan akhir dari upaya memberantas korupsi ini, kawan-kawan? Nah, jadi kita bergeraknya dari akhir dulu ya. End in mind. Berpikir dari akhir. Kenapa kita harus memberantas korupsi? Kawan-kawan, mari kita coba melihat video ini. Ada 3 hal hebat jika Indonesia benar-benar tidak ada korupsi lagi. Wow, apa itulah? Mari kita lihat videonya. 3 hal hebat yang terjadi jika Indonesia tanpa korupsi. Seringkali kita dengar kata korupsi terjadi di negeri ini. Kira-kira apa yang terjadi ya jika Indonesia tanpa korupsi dapat terwujud? Pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan lancar sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Jika tidak ada korupsi yang menghabiskan uang negara, bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia bisa gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Maka seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan layak. Jika korupsi di Indonesia benar-benar hilang, maka mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bukanlah sebuah impian. Saat ini banyak sekali dana-dana kesehatan yang akhirnya disunat dan tak sampai pada rakyat kecil. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan jalannya pemerintahan di Indonesia menjadi buruk. Mimpi-mimpi seperti apa yang sudah disebutkan tadi akan terjadi jika di negeri ini tidak memiliki tikus berjas dan berdasi di atas sana. Itulah yang menjadi tantangan kita, generasi anti korupsi, untuk dapat mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Berani jujur, hebat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Berani jujur, hebat. Nah, teman-teman, barangkali Anda terpikir ketika menonton tadi. Coba yang masih ingat, apa 3 hal hebat jika Indonesia tanpa korupsi? Pembangunan akan semakin merata, maju, kemudian pendidikan juga akan semakin maju pesat. Fasilitas kesehatan dan fasilitas umum akan maju akan diperhatikan lebih lagi. Tidak sekedar impian. Tidak sekedar impian. Kesejahteraan akan meningkat. Luar biasa. Aplaus dulu kawan-kawan. Apa yang Anda sebut ini sebetulnya termaktub di dalam cita-cita teman-teman semua. Di mana itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa yang Anda sebutkan itu adalah terkoneksi ke sini. Inilah tujuan akhir kita, teman-teman. Tidak akan bisa dicapai apa yang Anda sebutkan tadi bila masih banyak orang yang korupsi. Bayangkan, contoh, seharusnya uang itu dipakai untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Tetapi uang itu dialihkan untuk memperbaiki jalan, di mana jalannya itu ternyata kualitasnya tidak bagus. Ini mohon teman-teman Bapit Bangda memikirkan betul pagu anggaran untuk kawan-kawan yang mengurus itu. Tiap tahun perbaikan jalan, Ternyata uang perbaikan itu sebetulnya bisa untuk memperbaiki fasilitas kesehatan kita. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan cita-cita ini kalau setiap tahun uangnya tidak dipakai untuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan negara ini? Karena terus memperbaiki katakanlah infrastruktur yang rusak tadi. Ini mohon jadi perenungan ya kawan-kawan. Baik, kita lanjut. Apa tujuan akhir dari pemberantasan korupsi? Tadi kami menyebut bahwa tujuan akhir kita adalah sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apabila tujuan akhir ini menjadi pemikiran bersama, maka kita akan mendapatkan 3 hal hebat ini kawan-kawan ya. Pembangunan berjalan lancar, pendidikan akan maju pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik. Baik, itu dia yang pertama, mohon jadi bahan perenungan kawan-kawan semua. Sekarang kita lanjut ke submodul yang kedua.
apakah ada indikator tertentu yang menyatakan korupsi berhasil diberantas? Teman-teman, ada nggak ya negara yang berhasil memberantas korupsi? Apakah Indonesia sudah berhasil tidak ya kawan-kawan memberantas korupsi? Tentu untuk mengetahui itu kita butuh tanda ya, butuh tolak ukur, butuh indikator. Nah, apa saja indikatornya? Kira-kira kawan-kawan pernah dengar apa saja indikator yang menyatakan korupsi berhasil diberantas? Pernah mungkin? Baik, mungkin ada yang pernah tapi lupa ya. Kita lihat ya kawan-kawan. Ada indikator tertentu untuk menyatakan korupsi berhasil diberantas. Atau indikator itu untuk mengukur bagaimana tingkat korupsi di Indonesia maupun di dunia. Mari kita lihat video yang satu. Tahukah kawan aksi macam-macam indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. IPK menunjukkan penilaian responden terhadap resiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Selanjutnya ada Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Survei dari IPAK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengukur indeks perilaku anti korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi. Yang terakhir adalah Survei Penilaian Integritas atau SPI. SPI merupakan upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Survei ini merupakan upaya dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tujuan akhirnya adalah menurunnya tingkat korupsi, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta terbangunnya integritas antara pemerintah, masyarakat, politik, dan juga swasta. Oke, baik kawan-kawan. Setelah kita menonton singkat video ini, menurut teman-teman tadi ada berapa indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Ya. Ada 3. Baik, apa satu? IPK. IPK. Ya. Apa IPK itu? Indeks persepsi pemberantasan korupsi. Ya, indeks persepsi korupsi. Ya, IPK itu adalah survei yang dilakukan oleh lembaga. Lembaga itu sebetulnya adalah lembaga dunia yang dikeluarkan oleh Jerman, di mana lembaga itu dia akan mengukur IPK di seluruh dunia. Dan tentu sebuah negara yang berhasil mendapatkan angka tertinggi, maka dia masuk sebagai juara pemberantasan korupsi. Dan kalau dia masuk ke dalam paling tidak 10 besar atau 5 besar, itu membuat investasi akan masuk ke negara itu. Dan apabila IPK-nya rendah, katakanlah nilainya rendah gitu ya, skornya rendah, membuat investasi dari negara-negara luar menjadi malas ke negara itu. Bahkan mereka harus hati-hati karena mereka tidak ingin menanamkan sahamnya untuk sebuah negara yang korupsinya merajalela. 1. IPK. Yang kedua apa kawan-kawan? Indeks perilaku anti korupsi. Indeks perilaku anti korupsi. Dikeluarkan oleh siapa tadi? Oleh lembaga apa? BPS. Ya, dikeluarkan oleh BPS. Nah, BPS ini akan mengukur bagaimana sih perilaku anti korupsi di berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, terakhir apa tadi? SPI. Nah, SPI ya, survei penilaian integritas. Nah, survei penilaian integritas itu dalam rangka untuk melihat sejauh mana kita ini telah menerapkan integritas, dan itu data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber begitu kawan-kawan. Oke. Nah, ini tadi IPK atau Corruption Perception Index ya. Pertanyaannya adalah di mana ya posisi Indonesia? Ternyata setelah diukur Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,
tercapai pada angka 38, kawan-kawan. Ya, tercapai pada angka 38 dari 128 negara. Coba bayangkan, dari 128 negara, Indonesia pada angka 38. Oh, mohon maaf, saya ralat. Dari 180 negara maksud saya, tercapai angka 38. Angka ini kira-kira bagus tidak menurut kawan-kawan? Tidak. Sangat tidak, sangat rendah sekali. Bayangkan, kalau angka ini dan terus-terusan seperti ini, sebelumnya 37. Kita memang agak naik ya, agak naik sedikit tahun 2021, 38. Kalau terus-terusan seperti ini, maka negara-negara luar akan sangat malas atau mereka takut untuk berinvestasi di negara kita. Bagaimana negara kita mau maju kalau investasi kita juga rendah? Nah, itu kawan-kawan ya. Dan terakhir ini SPI. SPI ini adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas di kementerian lembaga pemerintah daerah. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ya. Sekarang kita maju ke submodul yang ketiga. Kira-kira ada nggak ya negara yang bebas dari korupsi? Kalau melihat angkanya begitu kecil, Indonesia saja 38, kira-kira ada nggak sih negara yang bisa bebas dari korupsi itu, kawan-kawan? Baik, mungkin kita bertanya-tanya ya, ada nggak ya? Mari kita lihat video berikut ini. Ternyata ada negara pada tahun 2021 yang berhasil lepas dari korupsi. Maksud saya, mereka indeks persepsi korupsinya sebesar angka 88. Dan ini berarti mereka adalah jawara anti korupsi, kawan-kawan. Kira-kira bagaimana kisahnya? Tahukah kawan aksi bahwa total kerugian dunia akibat korupsi mencapai 2,6 triliun US dollar atau setara dengan 36,4 triliun rupiah? Tapi berdasarkan indeks persepsi korupsi di tahun 2021, ada 3 negara yang menempati skor terendah dari korupsi. Negara tersebut adalah Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Denmark dan Selandia Baru mendapatkan skor IPK 88 dari 100 poin. Peringkat selanjutnya disusul oleh Finlandia dengan skor IPK 85 poin. Selama 5 tahun berturut-turut, Denmark menjadi negara tanpa korupsi sedunia. Negara ini juga memberikan akses informasi pelayanan publik, sistem peradilan yang independen, dan mendorong integritas pada pejabat publik. Salah satu upaya Denmark dalam mengentaskan korupsi adalah dengan menempatkan lembaga serupa KPK di tiap-tiap lembaga pemerintahan. Wah, keren banget ya! Selanjutnya, Selandia Baru. Negara yang satu ini menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Pendidikan di Selandia Baru menanamkan kebiasaan berlaku adil dan jujur melalui penerapan sistem pencegahan murid melakukan kecurangan. Pemerintah Selandia Baru juga beranggapan jika hukuman sosial akan memberikan dampak lebih besar terhadap para koruptor. Terakhir, ada negara Finlandia. Finlandia memiliki sistem dan undang-undang yang menjadi pengawas jalannya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Di Finlandia, pejabat yang menerima suap, melakukan pemerasan, dan membocorkan rahasia jabatan masuk ke dalam kategori hukum pidana loh. Negara ini memiliki kontrol yang ketat terhadap proses audit keuangan di pemerintahan. Nah, bagaimana nih dengan Indonesia? Indonesia sendiri menduduki peringkat 96 dari 180 dengan skor indeks persepsi korupsi 38 dari 100. Indonesia berada di peringkat yang sama dengan Argentina, Brazil, Lesotho, Serbia, dan juga Turki. Keberhasilan negara yang jauh dari korupsi didorong dengan terciptanya integritas dalam politik, tingkat kebebasan pers yang tinggi, akses terhadap informasi dan pelayanan publik, serta standar integritas yang kuat untuk pejabat publik dan sistem peradilan yang independen. Yuk semangat untuk lawan korupsi karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi. Oke, baik. Itu dia kawan-kawan. Tadi kita telah nonton ada 3 negara, Denmark, Selandia Baru, Finlandia. Kawan-kawan ingin ke sana? Mungkin mau sekolah di sana? Atau mungkin mau tinggal di sana, di
bekerja di kedutaan barangkali, menjadi orang-orang yang memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Silahkan bermimpi untuk itu, dan mimpi itu tidak salah, dan bermimpi itu juga gratis kawan-kawan ya, tinggal perjuangannya saja. Sekarang sekilas kawan-kawan, saya berbicara Denmark. Dia memiliki lembaga anti korupsi di setiap lembaga. Jadi katakanlah kalau kita membayangkan pemerintah provinsi gitu ya, dia khusus memiliki ada KPK-nya sendiri ya, seperti KPK. Pemerintah kabupaten katakanlah Barito Timur memiliki KPK-nya sendiri ya. Nah, kemudian katakanlah kita berbicara pemerintah yang lain juga demikian. Bahkan mungkin bisa saja pada tingkat Baplit Bangda dia memiliki KPK-nya sendiri ya, lembaga setingkat badan memiliki KPK-nya sendiri. Itu luar biasa. Ada lagi yang luar biasa ketika kami membaca tentang Denmark ini. Kawan-kawan, Denmark ini kalau ada anak sekolah, katakanlah misalnya Mbak Hartini nanti melahirkan di Denmark gitu ya, lalu anaknya sekolah. Mbak Hartini kalau anaknya sekolah itu per bulan dapat duit loh Mbak Hartini. Kalau anak-anak ini uang jajan anak itu per bulannya dia terima sekitar 2 juta rupiah dari pemerintah. Kenapa mereka bisa bangun seperti itu? Ya karena tidak ada korupsi. Sehingga bisa mereka bangun sistem pendidikan yang membantu anak-anak memiliki jajan sendiri. Satu. Bagaimana kalau dia tidak tinggal dengan orang tua? Misalnya dia ikut pamannya atau mungkin ngekos di sebuah kota lain yang masih berada di Denmark, dia akan mendapatkan 12 juta per bulan. Uang jajan 12 juta, itu kalau dirupiahkan ya sekitar 12 juta per bulan. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan gaji kita, wah besar sekali ya. Besar lagi dari gaji saya kawan-kawan. Dan mungkin juga dengan gaji kawan-kawan juga masih besar itu ya, 12 juta ya. Saya sudah 12 tahun bekerja, angka 12 juta per bulan itu belum sampai gaji saya. Ya, tapi anak-anak yang sekolah di Denmark, mereka bisa mendapatkan seperti itu per bulan, kawan-kawan. Kalau dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Mau nggak Indonesia bisa seperti ini? Mau tidak skor IPK kita bisa mencapai seperti mereka ini, angka 85, bahkan 88 atau 80, 90 gitu. Tentu upaya ini tidak mudah, tetapi dari semangat teman-teman muda kami yakin ini bisa kita capai. Oke, lanjut kawan-kawan. Ini tadi cerita kami tentang Finlandia, Denmark, dan Selandia Baru. Nanti bahan ini bisa saya share ya untuk kawan-kawan. Baik, submodul yang keempat. Ada nggak ya bahaya dan dampak dari korupsi? Tadi kita sudah bicara tujuan akhir, sudah bicara indikator, kita juga sudah bicara contoh negara yang bagus menerapkan anti korupsi. Kira-kira apa bahaya dan dampak dari korupsi ini kawan-kawan? Oke, mari kita tonton video berikut ini. Kawan aksi tahu nggak sih kalau kita itu adalah korban dari korupsi yang terjadi di negeri ini? Ini dia fakta-fakta dari dampak masif korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi menyerang berbagai lini kehidupan di Indonesia, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, politik, sosial, ekonomi, hukum, sampai dengan pertahanan. Korupsi membuat kita rugi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik loh. Mau sampai kapan kita begini terus? Yuk sama-sama bangkit, sama-sama lawan korupsi karena semua berawal dari kita. Iya, bayangkan kawan-kawan ya. Kita melihat hutan yang rusak. Kenapa bisa rusak hutan tersebut? Ya, tentu bisa jadi ada perizinan yang dipermudah kepada
orang-orang yang menggarap hutan tersebut. Nah, perizinan itu bagaimana modelnya? Kalau kita berbicara dengan pola standar analisis dampak lingkungan, maka tentu bisa jadi izin itu tidak keluar dengan mudah begitu. Tapi karena ada suap menyuap di dalamnya, maka terjadilah proses perizinan itu dipermudah, mendapatkan izin, dan kita lihat saja lingkungan kita menjadi rusak. Coba, ini menjadi bayangan kita kawan-kawan. Fasilitas kesehatan belum bagus juga. Kemudian apalagi kita masih melihat pembangunan rumah-rumah masyarakat, masih banyak rumah masyarakat yang hampir katakanlah bisa dikatakan hampir rubuh begitu, karena masih ada uang-uang yang dikorupsi. Seharusnya uang itu bisa dipakai untuk membangun negara ini dengan betul. Baik kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus Pelindo II. Kerugian negara hingga 6 triliun kawan-kawan. Kasus Bank Senturi yang pada saat itu ya, kerugian negara sebesar 689, sekian miliar. Kasus PT Asabri juga begitu. Coba kita lihat sampai 22,78 triliun. Uang yang dikorupsi itu tidak kecil kawan-kawan, angkanya triliun. Bayangkan kalau kita punya uang seperti ini dan uang itu betul-betul dipakai untuk membangun bangsa ini. Saya yakin saya sudah doktor kawan-kawan. Doktor dibiayai oleh negara. Teman-teman setelah CPNS, katakanlah 1 atau 2 tahun dari CPNS sudah diangkat jadi PNS tahun depan 2024. Insya Allah Anda langsung bisa, mungkin ya, kalau menunggu syarat berarti 2 tahun, berarti tahun 2025 teman-teman sudah bisa lanjut ke sekolah S2. Entah itu menggunakan online atau menggunakan offline, itu tergantung keputusan masing-masing. Tapi yang pasti kita punya biaya. Kalau biaya sendiri kan cukup luar biasa kawan-kawan. Baik, dampak masif korupsi. Tadi kita melihat video terhadap ada bidang lingkungan, bidang hukum, sosial, ekonomi, pertahanan, kesehatan, politik. Nah, teman-teman, bayangkan kalau uang ini banyak dikorupsi, sistem pertahanan kita lemah. Kita bayangkan saja alutsista kita di Kepulauan Natuna lemah. Bagaimana kita menghadapi katakanlah tekanan dari Cina? Bagaimana kalau sistem keamanan alutsista kita lemah di sekitar perairan Sulawesi dan katakanlah Papua? Di sana ada Australia yang diam-diam juga menguntit Indonesia. Diam-diam juga mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang katakanlah bisa membuat negara kita ini mengalami tekanan-tekanan tertentu. Katakanlah mungkin alutsista kita lemah di perbatasan Kalimantan Barat. Di sana ada Malaysia, kita tidak tahu. Mungkin saja memang negara itu semua baik-baik kelihatannya, tapi kita tidak tahu bahwa bisa saja ada sesuatu yang bisa membuat 1, 2, 3 dan seterusnya pulau kita hilang atau diambil oleh negara lain kalau alutsista kita lemah. Bagaimana caranya supaya alutsista kita tidak lemah? Ya, kita harus punya anggaran untuk itu. Tapi bagaimana anggaran itu bisa kita sediakan? Bagaimana anggaran itu bisa tersedia untuk membangun semua itu? Kalau semuanya ataupun mungkin sebagiannya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sekarang modul kelima ya. Pertanyaannya, apakah hukuman koruptor setimpal dengan kerugian keuangan negara? Kita sudah sering mendengar bahwa para koruptor itu ditangkap. Kemudian setelah mereka ditangkap, diproses lewat peradilan, maka kemudian mereka katakanlah ada yang dihukum penjara. Lalu mereka juga mengembalikan uang negara. Pertanyaannya, setimpal nggak sih uang yang dikembalikan itu? Sesuai nggak sih dengan apa yang dikembalikan mereka dengan kerugian yang terjadi?
kawan-kawan? Jawabannya kita lihat video yang berikut ini dan penjelasan setelahnya. Mari kita jadikan renungan. Korupsi awal dari kemunduran negara. Oke, kawan-kawan, bagaimana kita melihat video tadi? Rasanya suasana hati jadi terenyuh. Seorang anak yang katanya masuk juara, ternyata ketika dia sekolah, sampai di sekolah ternyata sekolahnya tutup, dan juga sarana prasarana di sekolahnya juga tidak memenuhi, prasarananya rusak, sarananya rusak, dan dia belajar juga hanya sendiri di situ. Jangan sampai anak kita seperti itu ya kawan-kawan. Baik. Ternyata kalau kita bicara sudah setimpal atau tidak, ternyata belum setimpal kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi setimpal? Maka kita harus mendorong agar korupsi-korupsi yang dilakukan tersebut ada proses penekanan atau membebankan biaya sosial itu kepada koruptor. Maksudnya seperti apa ini kawan-kawan? Baik, nanti saya akan tunjukkan ya. Contohnya seperti ini. Jadi, kerugian negara itu akibat korupsi 168 triliun. Ya. Yang dikembalikan koruptor berapa? Yang dikembalikan itu hanya 15 triliun, kawan-kawan. Berarti yang tidak dikembalikan itu berapa? 153 triliun. Selisih kerugian negara. Apakah ini selisih kerugian negara ini semua dikorupsi oleh koruptor? Ya tentu mungkin tidak juga kawan-kawan. Tetapi 153 triliun ini juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penindakan korupsi, dalam rangka pencegahan korupsi, dan dalam rangka edukasi korupsi. Bayangkan, gara-gara ada banyak korupsi, ternyata menimbulkan uang-uang lainnya untuk supaya tidak terjadi korupsi tersebut. Ini terbayang ya oleh kawan-kawan? Terbayang. Jadi mungkin mereka bisa mengembalikan 15 triliun. Ya, mereka bisa mengembalikan sebesar 15 triliun. Tetapi selisih itu siapa yang menanggungnya? Siapa yang menanggung beban 153 triliun untuk penindakan oleh para hakim jaksa, untuk pencegahan oleh kepolisian dan inspektorat dan sebagainya, maupun edukasi oleh kita semua di kantor kita masing-masing? Yang menanggungnya kita, teman-teman. Yang menanggungnya bukan koruptor. Yang menanggungnya Ilham, Husaini, Meta, Depi, Hartini, Andreas, Irfan, Khairul Hidayat, siapa lagi? Meta, Rustam, siapa lagi belum tersebut? Tersia Tanjung, GG, dan semuanya. Lewat apa kita menanggungnya? Ya coba kawan-kawan, kalau pernah ikut perjalanan dinas, ada dipotong pajak, pernah mungkin dapat honor, ada dipotong pajak, kemudian sampai saatnya setiap tahun Anda bayar pajak untuk motor, untuk rumah, bahkan mungkin yang punya mobil bayar pajak mobil. Untuk apa semua pajak itu? Ternyata bukan hanya untuk gaji kita kawan-kawan, tetapi pajak itu untuk menanggung selisih kerugian ini. Ya karena ada tindakan-tindakan di dalamnya supaya tidak terjadi korupsi. Seandainya tidak ada hal-hal seperti itu, tentu uang kita itu jauh lebih besar yang kita terima,
katakanlah gaji kita ini lebih besar kita terima kalau tidak ada korupsi ini, kawan-kawan. Nah, sedih ya membayangkan ini. Baik, nah, dampak korupsi terhadap ekonomi menimbulkan biaya sosial korupsi. Biaya sosial itu mencakup apa saja? Biaya eksplisit korupsi, nilai uang yang dikorupsi. Biaya implisit, biaya antisipasi, biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Ya. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang untuk antisipasinya, dan bagaimana biaya reaksinya. Maka di sini kita semuanya harus bisa mendorong agar biaya-biaya ini dibebankan kepada koruptor. Wah, apa maksudnya ini? Ya, inilah yang disebut dengan memiskinkan para koruptor, teman-teman. Mudah-mudahan kita terjauh dari hal-hal seperti ini sehingga kita tidak terkena. Bisa saja ada yang berani luar biasa di masa depan, teman-teman, sehingga saat ini barangkali sudah berani, tetapi ada yang jauh lebih berani lagi, para penegak hukum ini, sehingga biaya korupsinya ini, biaya sosial korupsi dibebankan kepada koruptor. Asli, habis koruptor itu, kawan-kawan. Keluar dari penjara, dia tidak punya rumah, bahkan mungkin bisa saja dia menjadi gelandangan di jalan. Ya, biaya sosial korupsi. Nah, ini teman-teman apa saja maksudnya? Kita lihat Jika video sebuah kasus korupsi merugikan negara sebesar 168 triliun, berapa ya kerugian negara yang sesungguhnya? Nah, maka dari itu kita pahami biaya sosial korupsi yuk. Korupsi oleh seorang pejabat pemerintahan ternyata tidak hanya merugikan negara karena ada anggaran yang ditilap, tapi berujung juga pada penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi juga merugikan rakyat secara langsung dengan penggunaan pajak negara untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi sampai dengan biaya koruptor di penjara. Selanjutnya, biaya antisipasi terhadap korupsi adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Biaya akibat korupsi adalah biaya dari kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat korupsi. Biaya ini terdiri dari biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Sedangkan biaya eksplisit itu sendiri adalah kerugian akibat korupsi yang dihitung oleh BPK dan juga BPKP. Sedangkan biaya implisit itu sendiri adalah nilai kerugian yang dihitung akibat efek domino dari korupsi tersebut, termasuk dampak terhadap investasi sampai dengan ekonomi makro. Yang terakhir adalah biaya reaksi. Biaya ini muncul sepanjang proses penyelesaian perkara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan kehidupan koruptor di dalam penjara. Dalam catatan KPK pada 2001 sampai dengan 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan sebesar 15 triliun. Nah, nggak mau lagi kan nanggung kerugian akibat para koruptor? Yuk kita lawan korupsi bersama karena semuanya berawal dari kita. Salam anti korupsi. Itu kawan-kawan, kesimpulannya kita menanggung biaya sosial ini 153 triliun itu kita yang menanggung. Ya, itu baru tahun sebelumnya ini kawan-kawan, tahun 2021, 2022. Bagaimana kalau terjadi lagi korupsi? Bertambah lagi yang kita tanggung. Nah, baik kawan-kawan, ini konsep biaya, barangkali saya tidak menjelaskan. Saya ke modul terakhir, hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Adakah keterkaitan di antara ketiganya? Dan ini akan menjawab mengapa korupsi harus diberantas. Baik, kawan-kawan, kita lihat video terakhir ya. Bahwa selisih dari biaya sosial korupsi yang ditimbulkan oleh satu kasus korupsi jauh lebih kecil dari pengembalian uang negara tersebut. Akibatnya, masyarakat terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya. Bayangkan, selisih dari kerugian akibat korupsi adalah sebesar 153 triliun. Harusnya ada berapa ribu anak Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang layak,
berapa banyak ibu dan anak yang mendapatkan gizi yang cukup, serta berapa banyak lowongan pekerjaan yang tersedia untuk para bapak rumah tangga. Jika korupsi tetap terjadi di Indonesia, kapan tujuan akhir pemberantasan korupsi akan terwujud? Yuk lawan korupsi bersama, karena semua berawal dari kita. Salam anti korupsi. Baik, itulah kawan-kawan semua. Tentu dari penjelasan-penjelasan kami yang singkat ini, kawan-kawan bisa memberikan sebuah perenungan di dalam diri masing-masing bahwa memang tugas ini tidak mudah. Tugas ini masih menjadi tugas bersama kita, dan tentu saya sebagai bagian dari orang yang mencoba untuk berbagi pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi bahan manfaat buat diri saya bahwa ini penting, dan kami berharap juga manfaat buat kawan-kawan. Kita harus bersama-sama berupaya untuk mencegah korupsi ini, kawan-kawan semua, atau kita berusaha untuk agar tidak terjadi korupsi lagi di negara kita. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan mengapa korupsi harus diberantas. Mari kita renungkan 3 hal hebat jika korupsi berhasil diberantas. Yang kedua, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi adalah mencapai tujuan nasional Indonesia setelah merdeka. Apa saja ada di dalam undang-undang negara kita, gitu ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, terdapat 3 indikator capaian pemberantasan korupsi, yaitu IPK, IPAK, dan SPI. Selanjutnya yang keempat, ada 3 negara yang menjadi best practice, yaitu Finlandia, Denmark, dan Selandia Baru. Yang kelima, korupsi memiliki dampak masif bagi semua sektor pembangunan. Apa saja tadi? Hukum, sosial, ekonomi, apalagi kawan-kawan? Kesehatan, pendidikan, ya, pertahanan, dan sebagainya. Pertahanan, keamanan, alutsista, dan sebagainya, begitu ya. Terima kasih. Yang keenam, hukuman yang diberikan kepada koruptor tidak setimpal, maka kita perlu mendorong pembebanan biaya sosial itu kepada para koruptor. Dan terakhir, Indonesia telah menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena sifatnya tidak hanya merugikan negara, tetapi sifatnya sangat meluas sampai kepada masyarakat, sehingga hak-hak yang harus diterima masyarakat itu menjadi terkebiri. Ya, baik kawan-kawan, mungkin itu, dan mudah-mudahan dengan pertemuan singkat 1 jam lebih pembelajaran mengenai anti korupsi di bagian awal ini bisa menjadi perenungan kesadaran kita bahwa negara kita ini tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Negara kita ini sebetulnya kita bisa katakan hampir jatuh. Negara kita ini, bayangkan, pada urutan 96 dengan skor 38 dari 180 negara skor indeks persepsi korupsi kita di mata dunia. Kalau tidak ada pembangunan yang berjalan karena itu, maka Indonesia akan runtuh, kawan-kawan. Nah, maka untuk itu kita butuh, salah satunya kenapa kami bercerita dengan teman-teman adalah ASN yang tangguh, yaitu yang benar IQ-nya, benar EQ-nya, dan benar spiritual quotient-nya. Dan mari kita lihat contoh-contoh orang-orang yang sudah menegakkan hukum dengan jujur. Salah satunya Bapak Baharudin Lopa, yang demikian jujur, berani sekali, dan luar biasa ya. Kemudian ada juga mantan hakim yang luar biasa, Bapak Artijo Alkostar almarhum, yang beliau berani memutuskan korupsi, ya, dimana waktu itu salah satu artis yang harusnya sekian ternyata mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat lagi dari Bapak Artijo Alkostar atas lebih berat dari putusan jaksa, begitu ya, untuk koruptor. Bapak terakhir, Bapak Muhammad Hatta mengatakan Indonesia merdeka bukan tujuan akhir. Kawan-kawan, memang Indonesia sudah merdeka, tetapi bagaimana kita mengisi itu?
maka Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Salah satu syarat untuk bisa mengisi itu semua, tentu kita harus bebas dari korupsi. Baik kawan-kawan, siap untuk menjadi teman aksi yang siap untuk memberantas korupsi? Ya. Kalau begitu semuanya semangat pagi! Pagi! Terima kasih kawan-kawan semua. Kita beri aplaus untuk Anda. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk proses yang berikutnya, kita berdoa dalam hati kita untuk bisa menjadi orang-orang yang teguh pendirian dalam integritas dan siap untuk menjadi bagian negara ini dalam memberantas korupsi. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dipersilahkan. Alhamdulillah, berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sementara itu pertemuan kita tentang anti korupsi, kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita di poin yang lain. Namun kita jeda dulu, istirahat kira-kira 5 menit atau 10 menit untuk teman-teman yang mungkin mau ke belakang. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.